rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di podcast Obsasi Rabain, obrolan seputar informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Di podcast ini kita ngobrol santai, bahas layanan rumah sakit yang juga hal-hal dan lain. Hari ini spesial kita akan ngobrol layanan yang sangat membantu pasien, apalagi buat yang nggak sempat ke rumah sakit nih Pak, atau yang keterbatasan mobilitas. Nah, jadi kita tema hari ini topiknya kita mengambil pengantaran obat gratis untuk pasien rawat jalan di Kota Muara Enim ya Pak ya. Sudah hadir di studio Obsasi Rabain hari ini narasumber yang luar biasa, orang yang ada di balik layanan kefarmasian yang semakin inovatif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat datang Pak Hari, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Kepala Instalasi Layanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Semangat terus ya Pak Ya. dalam memberikan pelayanan Pelayanan terbaiknya. farmasi. Baik nih, kita cerita dulu nih. Bisa diceritakan singkat ya Pak ya, sambil perkenalan. Boleh. Siapa Pak Hari dan aktivitas sehari-harinya di Rumah Sakit Rabain, dan pastinya apa sih Pak itu layanan pengantaran obat gratis dan khusus pasien rawat jalan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hari Adiansa. Saya selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dr. Muhammad Rabain ini ingin memperkenalkan sobat, itu sebuah inovasi ya, inovasi tentang layanan kefarmasian. Itu obat itu biar kita bisa antar sampai ke pasien di rumah, tapi tentu saja dengan pasien itu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, nanti kan setelah didaftarkan dapat resep nanti baru nanti bisa dilayani untuk obatnya. Ya. Sejak kapan itu Pak layanan Ini itu? sebenarnya sih sudah lama sih ya, tapi dulu sempat kita berhenti mungkin karena ada suatu hal. Ini sekarang kita mulai lagi di Januari. Itu kita udah mulai konsepnya udah kita konsep layanan antar obat itu secara gratis, Ya. secara gratis tanpa dipungut biaya. Kan? Gratis tanpa biaya. Ya. Siapa saja nih Pak orang yang dapat pelayanan itu, apa cuma orang yang di rawat jalan saja atau bagaimana Pak? Ya, untuk saat ini masih di pasien-pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan yang sekarang ini kan kita pengambilan obat itu kan nggak bisa cepat nih, bisa cepat karena begitu resep masuk itu obat harus disiapkan dengan tepat dan teliti, karena setiap dosis yang kita berikan itu kan beresiko. Jadi kita untuk mengurangi atau mengatasi waktu tunggu pasien untuk pelayanan farmasi itu kita coba untuk mengeluarkan inovasi antar obat sampai ke rumah. Ya, Karena biasanya di poli seperti kita hari ini ramai ya Pak. Ya, benar Bisa sekali. lebih dari 300 pasien nih. Nah. Begitu kita sudah ngantri di pendaftaran, terus dapat pelayanan. Kadang nyampe di belakang juga sudah. Karena kita kan sudah ramai sekali pasien itu sekarang ini kan, karena obat itu mungkin satu obat-obat yang susah dikerjakan itu bisa memakan waktu yang lama. Kecuali yang obat-obat yang mudah disiapkan itu tidak terlalu lama. Ada syarat khusus nggak Pak kira-kira? Sebenarnya syarat khusus itu lebih ke jenis dan item obatnya ya. Kalau syarat khususnya enggak ada. Sebenarnya nanti pasien itu tinggal minta informasi ke staf farmasi di apotek rawat jalan, menginformasikan bahwa obat ini mau diantar. Nanti ditinggalkan nama pasien sama nomor telepon dan alamat pasien. Tapi nomor teleponnya yang aktif biar bisa nanti petugas yang mengantarkannya itu nanti sampai di rumah bisa menghubungi. Dan obat-obatnya pun enggak semuanya. Jadi kalau misal nih saya datang nih
sebagai pasien Ya. mau ngambil obat nih ya. Ya. Nah, pertama sekali datang ke loket farmasi itu memberikan resep nih. Ya. Nah, setelah memberikan resep, saya bisa minta nih untuk dia. Bisa. Atau Nanti ada biar khusus didata. tadi obat-obatnya. Ada bukunya. Nanti di bagian staf farmasinya itu akan melihat nih obat-obat apa aja nih yang diresepkan di sama dokternya. Nanti bisa dilihat. Oh, obat ini bisa diantar. Oh, boleh. Nanti tinggal diisi datanya ada di buku nih. Nama pasiennya siapa, nomor telepon dan alamat lengkap. Terus obat-obat yang bisa ini Pak, yang bisa diantar. Kalau saya misalnya ini hari ini berobatnya di Polimata misalnya. Ya. Maka obat yang saya bisa titip karena saya sibuk nih Pak, mau ngantar anak saya ke sekolah misalnya. Ya, bisa Bu. Karena ada obat-obat yang memang obat-obat umumnya ada yang bisa langsung diantar, cuman ada yang tidak bisa diantar seperti obat psikotropik dan narkotik. Nah itu, apa itu Pak? Tidak bisa. Sama obat-obat yang butuh suhu yang rendah, sama obat yang mudah pecah. Nggak bisa. Tapi kalau Psikotropik itu misalnya harus kita yang perlu data. anak-anak dengan virus yang lama, Ya, bisa. Yang di Mata bawah tadi, banyak nih. obat Nah, mata demam juga nih, bisa tuh. pukulan nih. Ya, Pak. bisa. Oke, saya Pak ya. Karena kan sekarang itu pasien itu mungkin pengen cepat seperti Iya, kata Bu Ceni tadi iya. kan mau antar anak sekolah, Iya, ini kan bener. bisa. Oh, jadi tidak ada syarat khusus, hanya saja ada Ada jenis obat ya tertentu memang- yang harus kalau kita berarti jelas kita perlu data pasien yang lengkap, pasiennya beneran atau tidak orangnya ini, karena untuk laporan kita. benar-benar Aku gratis bisa ya Pak ya. lakukan. Gratis ini Bu, gratis, Benar gratis tidak ya, Pak. dipungut biaya. Kota Moreni jatuhnya Pak. Ya, Nah, wilayahnya itu Kota batasan Moreni. Kota Moreni itu Pak. Ya baik jadi itu wilayahnya kita kota kecamatan kota ya, kecamatan Kota Moreni itu terdiri dari 6 kelurahan kalau nggak salah. Ya, kelurahan Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3, kelurahan Tungkal, kelurahan Muara ini, Dusun Muringin, sama kelurahan Air Lintang. Oh. Lewat Jadi kalau dari situ saya nggak bisa. domisilinya Tanjung ini nggak bisa ya Nggak Pak? bisa, belum bisa, bukan nggak bisa tapi belum bisa, Bisa karena ya Pak? mungkin suatu saat bisa, Oh begitu ya Pak. bisa. Saya mau melapor nih Pak, saya di Tanjung ini agak jauh Lah. soalnya Pak. Ini Sudah datangnya ya, pagi, luas. ngantrinya pagi, terus saya duduk di masih agak lama. Ya. Tetap nggak bisa ya Pak ya? Kota Tetap Moreni bisa, saja ya karena Pak untuk ya? sementara untuk saat Ada di ini 6 tadi ya Pak? ya 6 wilayah di Kota kita coba Moreni. di kota dulu. Kecamatan kota. Baik, bagaimana nih Pak alur atau prosesnya mulai dari pasien itu berobat hingga obat itu diantar? Baik, alurnya itu kan pasien pertama kan datang ke rumah sakit otomatis mendaftar dulu, terus nanti pasiennya diperiksa di poli, makanya poli mata, poli kulit atau poli penyakit dalam. Nanti dari sana setelah melakukan pemeriksaan oleh dokter, nanti kan diresepkan. Kita sekarang resep Bu, pakai komputer ya. online, resepnya online sekarang Bu. Jadi pasien tidak bawa kertas lagi, tidak bawa kertas resep. Jadi dari sana tinggal sebutin nama, nanti keluar data obatnya. Nama obat, terus aturan pakai, jelas itu nanti. Tinggal dari pasiennya yang mau diantarkan obatnya atau tidak. Boleh, silakan dipilih. Nanti ditanya biasanya sama staf farmasi, ditanya Pak obat ini mau diantar atau tidak. Tergantung tempatnya juga ya Pak? Ya. Jadi artinya pada saat pasien datang ke tempat kita, ke rumah sakit Rabain ini, fasilitas di awal juga sudah mulai pendaftarannya di rumah ya Pak? Sudah Bisa, online kita online, ya, sudah online juga, benar membandingkan. sekali. Sebenarnya itu sudah meringankan ya Pak ya? Ya. Waktu ya. Sudah itu kita di poli dan sampai di farmasi kita cukup menyampaikan, Ya. menanyakan ya Pak ya. Menanyakan. Nah, sehingga keluar ya Pak Ya, ya. boleh diantar Karena sudah atau pakai tidak. resep. Nggak Resep. bawa lagi kertas-kertas ya Pak bawa ya. lagi. Ya oke baik Pak. Nah jadi kalau misalnya sudah demikian simpelnya, yang jadi pertanyaan siapa nih Pak yang nganter obatnya? Untuk saat ini kita ada tugas khusus ya untuk mengantar obat itu ada 2 orang. 2 orang itu secara bergantian nanti kan kita antar obatnya sampai ke rumah pasien. Ya. Jadi benar-benar data diambil dari pada saat pasien menyatakan bahwa ini Iya. obatnya diantarkan, Iya. itu langsung dicatat dan langsung dihubungi tugas Iya. khusus tadi. Artinya ini memang benar-benar murni dari kita rumah sakit atau pihak ketiga nih Pak? Yang Ya, dari mungkin dari kita Oh, pihak rumah iya. sakit sendiri. Saat ini kita mungkin nanti kalau yang jauh-jauh mungkin baru pihak ketiga. ya. Artinya
Ini benar-benar gratis dan memang orang di dalam ini yang disiapkan. Ya, saya juga pesan sama yang antar itu untuk lebih berhati-hati, tidak perlu buru-buru untuk mengatakan obat ini. Yang penting obat itu bisa dengan sampai dengan selamat dengan pasien obatnya, karena dia dulu. Jadi begitu resep itu sampai ke loket farmasi, langsung dikemas atau ada waktu khusus di belakang sehingga pasien itu mendapatkan obatnya di waktu yang agak panjang atau bisa di sekian waktu berikutnya pasien sudah bisa menerima obatnya. Oh enggak, kalau langsung disiapkan berarti nggak perlu diantar. Oh iya. Berarti kan obatnya langsung Iya. langsung ready. Oh gitu ya. Ya, berarti ini biasanya nanti Bisa kita gitu ada ya. jadwal pengantaran Oh, jadwal. itu biasanya kan dari Senin sampai Jumat. Ya, Itu batas terakhir itu jam 2 siang. jam 2 siang. Jam 2 siang, jadi jam 14 itu jam 2 siang kita langsung drop. Misalnya ada berapa 3 atau 4 alamat, mungkin atau 5 alamat yang langsung diantar. Jadi sekaligus enggak jam ini, antar ini, jam ini enggak. Nanti kita tunggu Ya, sampai artinya- jam 2 siang. Artinya pada saat saya jadi pasien, saya mau menyampaikan Iya. untuk diantarkan. Iya. Saya bisa nanti jam 2. Iya. Jam 2 ke atas Bisa. ada orang yang ke rumah nih antar. Iya, karena itu kan Jangan obatnya sampai saya sampai nggak ya obatnya. sampai, karena kan biasanya kan obat itu kan diminum pas selesai makan siang kan, habis makan misalnya. Iya. Pas jam 2 atau jam 1 udah Jadi berangkat benar-benar biasanya. tercatat Iya. ya di tempat Iya. kita ya Pak. Iya. Tapi Senin sampai Kamis sih, Senin sampai Jumat Bu ya. Dan sampai mana ya? Iya, Sabtu minggu kita libur ya. Iya. Benar-benar aman ya Pak. Obatnya bisa pada saat proses pengantaran bagaimana? Untuk obat-obat yang kita sudah antar itu obat-obat yang tidak perlu dengan tempat khusus yang dibawa ya. Iya. Jadi otomatis aman. Aman ya. Makanya ada obat-obat tertentu lagi yang tidak berani kita angkat. Seperti yang harus ada suhu rendah, gitu kan. Psikotropika tadi Ya, ya. psikotropika tadi. Nah, sebelum obat itu diantar nih ya, sebagai pengguna layanan, apakah bisa pasien tersebut sebelum menyampaikan mau diantar konsultasi dulu nih tentang Boleh. obatnya? Boleh Bisa konsultasi ya, Pak, dulu dengan bagian farmasi, di sekitar sana kan ada apotekernya. Iya. Tanya ini obatnya diminumnya kapan, atau konsultasi tentang efek samping obatnya, boleh. Soalnya biasanya pada saat pasiennya langsung kan dipanggil bisa, ini obatnya Ya itu dimakan. juga salah satu program dari farmasi layanan ya, memang harus ada edukasi ke pasien. Makanya kadang-kadang kita pas ngasih obat ke pasien itu lama sekali ini ngobrolin apa. Sebenarnya kita ngobrol itu edukasi. Kita memberikan edukasi ke pasien tentang penggunaan obat biar tidak salah pemakaian. Jadi kalau yang dari belakang orang lihat nih, ibu Ya, sama bapaknya benar. ya saya ini mau ngambil obat lama. Iya benar. Jadi Padahal kesannya itu gitu ya. kesannya seperti itu. Padahal kita sedang Edukasi. memberikan edukasi ke pasien tentang cara pemakaian obat atau Iya. biasanya berobat seperti obat diabetes itu yang insulin, tentang cara pemakaiannya. Mungkin Salep-salep itu ya, Pak, ya. salep juga. Iya. Kulit ya. Iya, karena di situ kan apa istilahnya pemahaman tentang Iya. proses penyembuhan pasien di situ. Nanti kalau dia salah minum obatnya ya enggak sembuh. Seperti obat-obat mah gitu kan yang sebelum makan. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang berdiri lama di depan loket Iya. farmasi, Iya. jangan negatif thinking dulu ya. Ya, Nanti itu memberikan konsultasi edukasi ya, edukasi. konsultasi obat salah satunya Bu. Iya. Ya. Kira-kira nih Pak, apa sih Pak manfaat utama dari layanan ini, Sobat Raba ini, baik dari pasiennya maupun rumah sakit kita sendiri? Ya sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali nih Bu Jenny ya. Yang pertama kita mengurangi waktu pasien yang sudah mulai menumpuk di Iya. depan apotek rawat jalan ya. Sudah lama di sini Pak? Ya, Oke. jadi Di juga farmasi juga lama. selain itu juga petugas farmasi yang menyiapkan obat itu bisa dengan tenang, Iya. dengan agak santai dia menghitung dosisnya, ya menyiapkan obatnya sampai selesai dikemas, tidak terburu-buru. Iya. Kalau kita kan ditunggu biasanya ini terburu-buru nih. Kadang-kadang kalau racikan tadi mungkin tumpah lah, Iya. diracik ulang lagi. Iya. Jadi waktunya Pasien lebih juga panjang. bisa melakukan aktivitas yang lain. Ya. Begitu sudah selesai, obatnya bisa diantar, bisa Ya. sudah selesai. Ah, Saya jadi- bisa pulang pergi. Benar sekali. Aktivitas yang lain. Ya. Kalau anak yang demam seperti diantar sudah istirahat dulu, terus obatnya gitu ya. Kan
konsultasi. Langsung dikasih. Ada yang kan perlu diantar, kalau yang tidak Harus perlu segera waktu ya. tunggu yang lama biasanya sudah bisa. Nah ya itu tadi. Sebenarnya lebih ke arah obat-obat yang racikan. Oh bahkan Racikan kapsul itu Iya. sampai 60 kapsul. oh itu ya. Kan lama Bu, Iya. prosesnya. Nah itu tadi artinya tidak semuanya dan memang benar-benar sudah ada ininya ya. Ya, kita sudah berhitungan secara matang apa aja yang harus kita. Yang harus bisa diingatkan. Ya, benar sekali. Nah ini kan layanan Sobat Rabain ini kan adalah salah satu program mendukungnya yang mendukung program Bupati ini kemarin ini Membarak. Ya, Membarak. Nah menurut Pak Hari bagaimana nih peran layanan kefarmasian dalam mendukung visi tadi? Kayak kami Visi Membarak tadi. dari kefarmasian ini kita yang memberikan pelayanan yang lebih memuaskan pasien ya. Karena selama ini kan kita mungkin ada keluar-keluar lama, Iya. obat lama. Nah, kita coba berinovasi nih, coba kita antar obatnya sampai ke rumah. Gitu kan. Kalau pasiennya bersedia kita malah enak gitu loh. Kan. Iya. Jadi mengurangi waktu tunggu tadi sangat benar-benar diperlukan. Selama ini kan kita lihat di lapangan itu sering terjadi penumpukan pasien. Iya. Ya. Mungkin dengan adanya layanan inovasi ini mendukung programnya Bisa Bupati mengurai kita, ya, bisa bisa mengurai mengurai waktu waktu tunggu tadi. pasiennya ya sampai obat itu diserahkan ke pasien. Pasien. Ya. Jadi udah banyak nih Pak pasien yang memanfaatkan layanan ini. Untuk saat ini sudah banyak. Ada kurang lebih berapa nih Pak? Terus setiap harinya bisa ada sampai ada yang paling banyak kita 10. 10. 5 ada rata-rata 5. Artinya kalau 5 setiap hari dari layanan farmasi yang 300-an. Nah itu ya. Karena kadang-kadang itu ini Mungkin yang belum ramai itu terlalu sebenarnya bukan sosialisasi, pasien ya, ya. tapi Ya. Keluarga yang yang mengawal Betul, pasiennya gitu. betul. Yang berobat 1, pendampingnya ada 3. Ya. Padahal seharusnya yang datang 1 dan 1 aja ya Pak Itu ya. aja sebenarnya. Nah, apa ada cerita nih Pak yang menarik dari pasien yang datang? Ya. Sebenarnya ada kemarin itu dari pasien dari Pagaralam. Beliau minta untuk bisa nggak obat diantarkan ke Pagaralam karena beliau ada aktivitas lain yang harus dilakukan. Kita sebelum sampai ke sana Pak, Iya. Pagaralam, waduh jauh itu Bu, 2 jam ya. Pagaralam mungkin suatu saat atau mungkin ada terobosan Ya, ketika tadi bisa ya. dikerjakan bareng Bisa. yang ketiga Ketiga. mungkin bisa nanti suatu saat. Cuman Tanyain dulu ya Pak ya. Ya, Kalau tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Obat yang risikonya Iya. tinggi kita nggak berani. Bu. Iya. Siapa tahu nanti bisa menjadi ke depan ya Pak ya. Iya baik. Nah ke depan adakah rencana dari pengembangan nih layanan instalasi farmasi? Benar. Terkait digitalisasi misalnya Pak atau sistem dari Untuk sementara ini belum ada terlalu jauh ya. Kita masih fokus ke sobat ini untuk dalam kota sampai kalau bisa cakupannya bisa lebih luas itu. Belum ada yang untuk selanjutnya. Nanti ya yang ke luar Ya, tadi ya. masih. Kota dalam provinsi tadi. Ya, mungkin. Yang ketiga ya Pak Mungkin ya. nanti. Kita masih ada Pak ya. Ya. Mudah-mudahan itu suatu saat nanti. Amin. Oke, closing statement nih Pak. Himbauan nih terkait pengantar obat gratis. Kayaknya sepertinya kita masih harus sering sosialisasi nih buat sahabat obsesi Ya. lainnya Pak ya. Benar sekali. Karena sebagian masyarakat kita belum tahu nih tentang Ya. program pengantaran obat sobat Rabain ini bahwa ini gratis. Mungkin mereka Iya. juga ragu. Nah, ini gratis. Benar-benar Berbayar. gratis? Tidak satu berbayar. Atau berbayar? Gratis Bu. Gratis ₹0 gratis. Hanya saja Ya. masih di dalam kota Muara Ya, ini. nanti kan untuk keterangan informasi lebih lanjut itu nanti langsung boleh ditanyakan ke staf farmasi tentang gimana sih prosedurnya, gimana sih caranya, kami pengen obatnya diantar, silakan boleh. Terus atau ada yang mau edukasi tentang konsultasi obat boleh, siapapun boleh. Tidak ini jangan kita ragu nanti berbayar, nanti nggak usah takut, kita gratis. Iya. Artinya mudah-mudahan kalau misalnya hari ini 5, besok 10, besok 7, Mudah-mudahan meningkat ke depan nanti. lebih Ya. banyak ya. Kalau Ya. sudah terbuka, oh ternyata benar-benar gratis dan benar-benar Gratis. tidak bayar, Ya. hanya
memahami obat apa yang diantar, mungkin itu bisa ya Pak ya. Rata-rata obat rutin sih, ada obat yang sudah terbiasa dikonsumsi, tidak memerlukan edukasi yang lanjut, kecuali obatnya baru. Yang ini ya Pak ya, pakai buku itu ya, PRB Pak ya. PRB juga ada. Itu balik ya Pak ya. Boleh juga. Artinya benar-benar memang mengurai ya Pak ya. Iya. Tidak terlalu lama dengan obat yang 60. Kita berharapnya sih banyak pasiennya itu yang kita antar gitu. Memang tidak target, cuman harusnya mengurainya lebih banyak lagi. Luar biasa sahabat Obsasi Rabain, layanan farmasi bukan hanya cepat dan aman, tapi semakin humanis. Dengan gratis humanis karena mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat. Buat sobat Obsasi Rabain yang berdomisili di Kota Borel ini yang sedang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Udara Dr. Haji Muhammad Rabain, pastikan manfaatkan pelayanan pengantaran obat gratis ini karena pasti gratis ya Pak ya. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Semoga layanan ini semakin bermanfaat untuk masyarakat dan mendukung Moraknim membara. Amin. Sebagai penutup, saya punya pantun nih Pak. Apa itu? Ke apotik beli jamu rempah, Cakep. obat diantar ke rumah, hati pun lega. Layanan farmasi makin ramah, sehat bersama Rabain tercinta. Wah, Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, mutu yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan